sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam kebaikan dan selalu dalam semangat untuk membesarkan koperasi. Insyaallah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dadang selaku Dinas Koperasi dan UMKM yang telah hadir datang kemari menyempatkan untuk sosialisasi kepada kita. Saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak sudah bersedia hadir dalam tempat kita yang mungkin masih banyak kekurangan. Terus saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Ketua DPD telah hadir, Bapak Bahtiar Dewantara selaku Ketua DPD Partai Umat Depok. Juga terima kasih kepada Ibu Ketua Permata DPW, Ibu Permata DPW Bu Ami telah hadir. Juga Ibu Seli, terima kasih telah hadir dari DPP yang sudah mensupport koperasi kita. Terima kasih banyak Ibu. Juga kepada tidak lupa juga kepada yang paling seksi sibuk, Ibu Ketua Permata Depok sekaligus berangkat Ibu Bendahara Koperasi. Siapa ya orangnya? Kak Tika Lubis saya pakai. Kak Tika Lubis. Jadi ya beberapa hal waktu ini kita sibuk. Ada teman kita juga satu tapi lagi berhalangan. Nah, jadi juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di acara hari ini dengan semangat. Saya pikir mungkin memang hari ini adalah hari libur ya. Mungkin sebagian teman-teman sebenarnya punya agenda yang lain, tapi masih sempat datang ke sini untuk menghadiri sosialisasi dan koperasi kita ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman semua ya. Jadi pertama kita berangkat dari niat yang baik seperti Pak Dadang bilang tadi Pak. Niatnya itu adalah bagaimana kita membangun pemberdayaan ekonomi terutama di Partai Umat yang bisa langsung berakar ke masyarakat Pak. Itu niat pertama. Jadi supaya kita apa yang mau kita buat di dalam Partai Umat itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ya. Karena kalau kita mengingat dari rendahnya orang Indonesia dan masyarakat lah, kalau kita bicara tentang partai politik ya, respon masyarakat itu tidak terlalu baik Pak. Ya mungkin banyak yang sudah pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Jadi pada saat itu kita berpikir apa yang bisa kita buat untuk masyarakat agar bisa dia merasakan bahwa mereka tidak hanya diajak atau dimanfaatkan pada saat situasi-situasi yang tertentu saja gitu. Nah, jadi kita ingin apa yang kita lakukan di pemberdayaan ekonomi terutama koperasi ya itu bisa langsung menyentuh ke masyarakat secara luas lah. Dan saya berpikir pada saat mereka sudah merasakan itu, kita nggak perlu lagi Pak nyuruh-nyuruh mereka harus nanti kamu coblos ya. Nggak perlu Pak, karena ada rasa cinta di dalam hatinya Pak. Karena yang sudah kita berikan kepada mereka. Jadi kalau udah dia cinta, saya rasa dia nggak akan mau lah yang berpindah ke lain hati Pak ya. Ya seperti itu. Itu yang ingin kita ini kan. Nah, jadi apapun ceritanya selamat datang Pak Raymond ya. Dengan Ibu Eka ya.
Jadi koperasi ini kita bangun seperti yang Bapak bilang tadi dengan niat baik, ingin membantu sesama. Kenapa tadi Pak? Niat baik, membantu. Nah, untuk kesejahteraan kita semua Pak, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anggotanya. Adapun awal-awal ya memang pasti banyak rintangan ya, akan banyak ujian profesional. Kayak saya ini kepada teman-teman itu, terutama yang nanti akan ikut membantu mengurus di dalam koperasi ini, terutama anak-anak muda, biar mereka juga punya semangat Pak, sambil belajar, sambil juga nanti kita bersemangat untuk membesarkan koperasi ini. Karena kita berpikir bahwa tidak hanya skup Depok yang akan kita ini kan. Bisa saja nanti dari Depok bisa sampai nanti keluar, mungkin bisa ke daerah-daerah sekitarnya gitu kan. Misalnya seperti itu. Jadi saya juga memang berharap teman-teman semua itu mensupport semuanya dengan niat baik kita sama-sama, dengan dengan semangat yang bersama-sama juga. Saya pikir sih memang mungkin tambahannya adalah pertama kita nanti memang koperasi ini kan, koperasi konsumen ini adalah, kenapa kita pilih konsumen, memang karena skupnya kan lebih luas ya Pak. Saya waktu itu sempat diskusi sama Pak Niko, saya sering diskusi sama Pak Niko, walaupun belum, kadang-kadang saya harus ke dinas, saya sering WA telepon sama beliau. Itu mungkin nanti setelah ini ada kita lakukan sesi tanya jawab ya Pak ya, langsung, supaya biar bisa ada beberapa hal yang mungkin perlu kita tanyakan kepada Bapak Dinas Koperasi agar lebih clear, biar lebih enak. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah taufiqillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suri Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa man wala. Sahabat kita semua berjalan sehat ya. Sehat. Biasanya pakai pantun orang Depok, saya juga pakai pantun. Biasanya orang Depok pakai pantun. Katakan sudah apa tidak apa-apa. Dan karena kita Depoknya juga Indonesia yang beragam. Yang saya hormati Bapak Isa ya, Pak Ketua ya. Sekarang calon ketua gitu ya. Karena belum koperasi belum berdiri, juga ada ini. Ketua DPP ya, Pak Bahtiar, DPD ya. DPD Depok, Pak Bahtiar. Pak Bahtiar pada nasib ini. Pak Bahtiar, kemudian juga ada dari Permata, ada Ibu DPP enggak ya, dari mana, dari Cibinong, dari ada rumah juga di sana, kemudian dari pengurus lain, juga dari yang lain. Ini intinya kita berada di kantor ya, di kantor DPP Kota, DPD Kota Depok ya, Depok. Saya khususnya tidak bicara partainya, tapi bicara koperasi. Tapi itu melekat juga teman-teman yang sudah menyiapkan hari pagi ini untuk melaksanakan penyuluhan koperasi. Itu memang suatu kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Setiap koperasi yang akan didirikan itu harus diadakan dulu penyuluhan, mengenai notulennya ataupun daftar tamu, acaranya ditulis secara tertulis, juga merupakan arsip pertama tuh buat koperasi disimpan supaya rapi, ataupun nanti dimasukkan di arsip di kasasi atau di komputer supaya terus dijual. Itu yang kadang-kadang sampai sekarang juga untuk menyimpan arsip itu masih acak-acakan selalu, yang tidak teliti lah, itu yang nanti akan diperlukan dalam perkembangannya seperti itu. Urus kelompok atau siapa nih seperti itu. Kenapa saya ceritakan pada saatnya itu perkembangannya banyak detailnya, mana terjadi konflik itu. Ada juga saya ceritakan dulu awal ikhlas kan sebelum itunya. Dulu gampang-gampangnya di Depok itu ya masih murah tanah tuh ya bisa mana gitu.
bikin beli surat surat yang pada perkembangannya satu pembeli pertama itu sudah tidak ada meninggal itu. Jadi katanya terbengkalai untuk membangun perumahan atas nama koperasi. Pada perkembangannya pengurus yang lama itu sudah ada, jadi mengurus kembali karena asiknya dibuka lagi. Padahal tanahnya lumayan, rumah belinya paling 10.000, sekarang 3 jutaan. Itu lumayan, berapa miliar sekarang itu. Bingung mau kita siapa mendukung. Jadi hal itu siapa, jadi perlunya seperti itu. Tanahnya ada kan sekarang udah bernilai miliaran. Dulu dia sebodoh amat ya, tempat burung anak yang masih bodoh lah. Sekarang pasti itu ramai-ramai. Ada 1 hektar belum dibangun. Miliknya milik si A, B gitu di itunya tuh ya, di rekening atau di catatan tercatat di pengurus yang lama atau PSDU ini tidak ada. Jadi bukan pasif seperti itu. Jadi hal itu menurut saya sebenarnya makanya adalah setiap ansip atau penolaknya harus dihilangkan supaya jejak mereka jejaknya bisa terlacak nanti di kemudian hari atau di mana aja tuh contoh di Rawageni juga PT itu perusahaan yang terbatas kumpulan duit, kumpulan modal. Tapi koperasi itu kumpulan orang-orang, ini pengertian sederhananya ini badan usaha ya beranggotan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Jadi ekonomi rakyat kita koperasi bicaranya ideal. Nah udah ngomongin kebenaran itu kesejahteraan rakyat gitu. Berdasarkan ya tadi atas kekeluargaan sama-sama juga berdasarkan kekeluargaan pasal 33 kan seperti itu. Itu yang sekali lagi koperasi itu kumpulan orang-orang sekali bukan kumpulan modal, tapi kumpulan orang itu yang berniat baik. Itu sederhananya tuh. Undang-undangnya ada di pekerjaan rekamnya ada di Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992. Itu dasarnya itu yang pertama tuh. Sebelum ada permen, PV dan sebagainya bisa dibaca turunannya seperti itu. Tadi pengurus harus baca supaya lebih lengkap, lebih secara aturan, secara legalitas dan sebagainya harus seperti itu. Tadi kepentingan nanti seperti apa formatnya, laporan dan sebagainya, nanti ada kepentingan berhubungan dengan pengadilan dan sebagainya seperti itu ada. Kemudian ya secara umumnya koperasi adalah perkumpulan ekonomi dari orang-orang sekarang itu. Tetap orang-orangnya itu di bawah yang bersatu secara sukarela tuh. Sukarela tuh nggak bisa dipaksa gitu. Kalau ada niat yang punya orang niat baik sama-sama pasti ketemu sukarela juga, tidak ada paksaan. Sederhananya idealnya sukarela, tapi kenyataannya ya ada pemaksaan juga gitu di saya di lembaga tertentu ya di PNS juga begitu, nggak sukarela. Kalau nggak ikut ya pasti akan rasing juga, ataupun di lembaga di Polres dan sebagainya juga di Kodim dan sebagainya pasti harus diikut seperti itu di MOB juga, karena emang kalau tidak tidak ikut yang tidak bisa beli di tokonya, tidak bisa dapat diskon juga kan seperti itu. Itu jadi akhirnya tentu saja, tapi bukan disarankan disupport lah, tidak dipaksa, tapi itunya awal-awal aturannya adalah sukarela, jadi tidak bisa kita memaksa orang lain untuk ikut operasi. Itu sama sebagai pemilik dan pemuda yang membutuhkan keputusan anggota, membutuhkan koperasi, sama itu intinya. Kalau itu kalau di perusahaan kan yang gede ya, yang pemilih yang 10 selembar mah 10.000 ya dengan aja nggak bisa tekan. Tapi di koperasi yang 10 dengan 9 itu 10.000 dengan 9 itu sama harus diakomodir oleh pengurus. Kata putusannya yang 10.000 nolak lah ataupun ini tidak setuju, harus dikomodir bahwa yang 10.000 tidak setuju, yang 9 setuju, tidak bisa buru-buru yang 9 melakukan keputusannya. Terus lagi sama-sama kurang seperti itu. Hak dan kewajiban sama dalam demokrasi itu, suara itu sama-sama harus didengar, kemudian diusulkan lewat musyawarah. Tentu saja yang dilaksanakan yang baik, yang masuk ke logika rasional gitu. Seperti itu dimusyawarahkan ya. Yang tidak baik ya tidak bisa dilaksanakan. Dia ada simpanan wajibnya lebih besar. Itu yang substansinya seperti itu. Kumpulan orang, operasi itu kumpulan orang
yang berniat baik ya lewat gerakan dalam bidang ekonomi ya, ekonomi yang sama-sama tadi gerakan anggota akhirnya ke keluarga, ke masyarakat, ke bangsa dan negara, idealnya seperti itu. Tapi itunya sejarah yang mensejarahkan anggota itu yang silakan bermain bersama-sama atau berlayang sesuai pasal 33 ya. Tadi orang-orang khususnya bersama-sama dengan cara musyawarah. Kemudian sih kita ini apa ya, tidak memiliki modal bisa memiliki modal di koperasi walaupun lewat simpanan wajib artinya disubsidi oleh orang yang memiliki modal tadi oleh niat baiknya. Sekali lagi seperti itu, memkayakan orang lain, memberdayakan orang lain gitu. Jadi bukan membaikkan diri sendiri itu buat orang yang sudah memiliki modal. Kita niat baiknya di situ. Apa peka terhadap kesulitan orang lain, menolong kepada orang lain, itu letaknya menjadi berbaur antara sekaya miskin di situ bisa menjadi kekuatan untuk bersama-sama memberdayakan ekonomi gitu. Itu idealnya seperti itu ya. Walaupun tidak juga dengan ekonomi yang seimbang itu sama-sama bisa dikumpulkan dari modal yang ada itu. Tadi dirasionalkan apa dulu usaha yang bisa dilakukan dengan modal yang ada seperti itu, kebutuhan yang diatasi, terus modalnya seperti apa yang bisa dibelanjakan atau digunakan untuk mendirikan warung tadi ya. Kalau sedikit kalau dia tidak ada, jadi tidak bisa lah itu bisa ada tadi tonton meminjam warungnya, mendirikan warungnya berapa perlu yang modal yang diperlukan gitu kan. Kemudian juga belanjanya berapa harus dirasionalkan. Sederhananya memang dari seperti itu. Dirasionalkan dengan model yang ada, apa yang bisa dibutuhkan, diciptakan, gitu, ya dikerjakan dulu seperti itu. Kalau tidak tambah lagi rasionalnya simpanan pokoknya atau simpanan wajibnya gitu ditambah lagi. Terutama ya tadi minta atau bantuan yang memiliki uang dulu seperti karena kita bicara koperasi. Jadi intinya ya pokoknya kita terkumpul dengan nomor ada suatu usaha yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Sederhananya itu kalau kita niat awalnya memang korporat konsumen ya pengen memiliki warung sembako dulu, itu dulu tidak harus berupa warung dulu kan, bisa kamar atau hal yang lain yang sederhananya ini bisa menyimpan barang-barang atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota, simpan dulu seperti apa yang strategis seperti mudah dibawa atau begitu mudah didiskusikan ya. Itu hal yang lainnya ya. Itu yang lainnya kita ya tadi ya, kalau kita pemilihannya kalau kita sudah bisa memberdayakan berarti ikut menanggulangi permasalahan yang terjadi di masyarakat atau di negara itu. Kalau ada kalau seperti populasi maju itu secara otomatis bisa menanggulangi, membantu perekonomian masyarakat atau perekonomian negara. Kemudian maknanya sih materi koperasi apa? Gitu. Materi koperasi adalah tadi maknanya berjuang bersama-sama di situ, berjuang sama-sama untuk memberdayakan anggota. Kemudian juga mendorong diri sendiri itu yang kuat. Lewat kerjasama tadi mendorong diri lewat kerjasama. Jadi pendekatannya kebersamaan, kerjasamanya bersama-sama gitu. Padahal intinya di dalamnya adalah untuk mendorong diri sendiri ya supaya kesulitan itu kalau bersama-sama bisa dapat. Contohnya tadi kalau kita tidak memiliki modal bisa kita memiliki karena kumpulan dari modal juga gitu. Contohnya seperti ini kalau sederhananya kalau di UMKM atau di desa di kelurahan mereka ada kegiatan tuh anggotanya misalnya jahit menjahit ya. Jahit menjahit kita kan bisa memperangkat roda perekonomian atau yakin dengan niat atau tujuannya tadi betul kan. Modal 100 jadi 200, jadi 1 juta gitu kan, pasti tadi kalau beli benang tuh lebih murah, lebih banyak karena kebersihan, ataupun beli beras juga seperti itu daripada kiloan ataupun karungan per orang. Itu yang sederhana, secara sederhana manfaat tadi koperasi. Kemudian di koperasi juga ada prinsip nilai-nilai koperasi ini yang harus dipegang. Banyak kasus halnya koperasi yang sudah besar terutama ya, yang seperti yang Pandawa kalau kita tuh seperti itu Pandawa ataupun halnya yang itu yang udah modal. Kalau di tingkat nasional ada Indosuria ataupun hal lain ya yang mereka itu masuk di badan juga gitu.
besar, tapi akhirnya prinsip profesinya ditinggalkan. Bicaranya tentang ekonomi terus, keuntungan terus, profit terus ya. Itu yang akhirnya mereka negaranya gitu tanpa musyawarah dulu apa atau menikah melalui koperasi. Sederhananya saya katakan dari awal ya, kita harus paham juga terutama itu adalah dari koperasi ini ada menolong diri sendiri. Itu prinsip menolong itu harus ada kemandirian, keyakinan bahwa koperasi harus menolong diri sendiri. Itu tadi contohnya tidak terikat dengan lain, dengan yayasan yang pada akhirnya gitu dengan pemodal atau mana, tapi modalnya itu ada di kekuatan di anggota itu. Jadi anggota yang harus mendorong diri sendiri. Contohnya sebenarnya seperti itu. Kalau warungnya ada ya harus dibeli oleh anggotanya gitu, mendorong diri sendiri, harus mendorong seperti itu. Barang punya kita dibeli oleh kita sendiri. Si A punya barang apa gitu kue, ya si anggota yang lain harus menggunakan atau membeli kue yang diproduksi oleh anggotanya dulu tuh. Harus kasih B punya itu, contohnya sederhananya punya produk yang lain ya dibeli oleh anggota yang lainnya. Jadi tidak laku, harus itu, jangan kemana-mana dulu, tapi dengan kebutuhan pasti ya. Nah ini logikanya seperti itu, rasional. Si A punya kebutuhan atau punya produk pakaian dibeli oleh nggak kayak si B punya produk kue dibeli oleh anggota yang lain, ditawarkan dibeli dulu oleh anggota baru ke orang lain gitu. Jangan ya tentu tadi kebutuhan dulu, makanya kebutuhan itu si atau A-nya itu kebutuhan yang disesuaikan dengan anggota yang lain. Di koperasi itu ngapain juga kan, koperasi itu susah. Pengennya kan kita beli barang itu lebih murah ya, pinjam bank lebih mudah tanpa bunga gitu, tidak usah banyak. Saya mau percaya pengurusnya udah jadi anggota, udahlah pokoknya beres. Tapi diatur oleh perjanjian khusus. Anggotanya juga udah gampangannya pinjamnya gampang, bayarnya susah enggak, sudah melekat. Saya contohkan ya, di jam yang tidak terlalu bagus, tidak terlalu besar, tapi sudah rasa melekatnya. Modal sudah asetnya sudah 200 juta ya, ditawarkan ke anggotanya kebutuhannya paling 5 juta ya, padahal etikas masih ada 200 lu minjem lagi, tidak mau. Kenapa? Takut tidak bisa mengganti. Kalau tidak bisa mengganti kan bangkrut gitu. Itu yang harus rasa dimiliki itu terhadap perusahaan kita, koperasi kita itu. Rasa memilikinya tuh menggunakan dan memiliki dan menggunakannya itu yang harus sampai ke sana. Dan punya modal berubinya bilang dan gitu ya, kita ada khawatir koperasi kita itu bangkrut, makanya minumnya sesuai kebutuhan. Karena saya mah butuhnya 5 juta, bisa sebulannya berapa, sedikitnya tidak boleh menambah dulu gitu. Karena kalau itu nanti usaha kita bangkrut, koperasinya ikut bangkrut, jadi sampai ke sana. Jadi dijaga oleh mereka dulu, nanti bertahap gitu bisa. Padahal modalnya tuh sudah ada, jadi tersedia, tapi anggotanya tidak mau gitu, tidak mau meminjam dulu, khawatir tidak bisa membayar, yang akhirnya baru kalau kita kan ada kesempatan kan tidak langsung beli sebab saja. Kalau kita mana ya sudah pinjam sebagai orang itu ya tidak bisa mengembalikan, kemana kalau bisa hilang gitu ya. Itu sederhananya atau bercandanya seperti itu. Tapi udah rasa memiliki itu khawatir populasi bangkrut, maka kita sesuai kebutuhan pada ditawarkan. Karena sudah sama melekat pengurusnya dengan anggotanya seperti sama-sama menjaga koperasi yang sudah berdiri ini sebagai guna pemilik kita sebagai direkturnya tuh. Kalau koperasi kan kita idealnya dari kita oleh kita untuk kita sebagai pemilik toko ya, kita sebagai marketingnya, sebagai salesnya, sebagai pembelinya ya. Kalau sudah berdiri kabarkan ke semua orang kita punya toko yang bisa memenuhi kebutuhan kalau itu di luar anggota, kan kita sebagai marketingnya, salesnya. Tapi lebih capek sebagai udah nyariin modal, udah diri, jadi menjaga tokonya, udah suruh jualnya, udah belinya gitu. Tapi itulah koperasi sama-sama dari kita oleh kita. Kalau ingin berjuang seperti itu, kabarkan kepada anggota yang lain, masyarakat yang lain, kita toko kita sudah bisa memenuhi kebutuhan. Termasuk juga pelang aman nih, jangan malu-malu. Koperasi umat ya, sering masuk agama. Dia ingin supaya kelihatan sama orang, kadang masih malu-malu di waktu masih seperti itu. Oh iya sudah kelihatan, jadi jangan bilang-bilang mereknya ini kepada umat malah ini juga gitu. Karena ada koperasi ya. Kadang-kadang saya gitu di sebelahnya, wah ada koperasi ini mana? Kita masih koperasi yang mana? Sebelahnya juga masih malu-malu. Jangan malu-malu karena legal sekali lagi, legal ya. Jangan pelangnya itu yang pinjol yang itu koperasi si ini, padahal itu ilegal, belum ada izin misalnya
yang gampang aja yang menjadi padahal prakteknya adalah rentenir. Malah lebih beranian dia memasang produk. Kita pasang kalau kita ada koperasi gitu, ada koperasi supaya orang bisa membeli gitu. Dan kita seperti itu. Jangan malu-malu lawan seperti itu. Oh, masih malu, ada malu kita bicara. Oh, sekali koperasi itu bukan ejek lagi sebagai perusahaan kan bisa menggarap semua properti perumahan. Jadi seperti itu. Itu disiplin gitu. Itu bisa dilakukan, walaupun tidak dia bisa dilakukan dan harus dilakukan seperti itu. Kemudian juga koperasi itu apa ya, demokrasi tadi ya, orang sendiri tanggung jawab itu ya, tanggung jawab seperti ini menghadiri itu tanggung jawab itu menghadiri mereka seperti rapat seperti itu salah satu tanggung jawab anggota harus. Tapi kalau dari awal sudah dikumpulkan ya, agak sulit juga bicara koperasi bisa berkembang karena dia waktunya juga sulit gitu. Tapi sekarang kan ada apa ya, IT rekomendasi gitu bisa dilakukan dengan aplikasi online gitu tadi itu. Tapi aplikasi nih, kalau ibu-ibu anggota kumpul aja sulit ya, nggak usah ngomong ideal bakal jadi hebat gitu investasi. Ya nggak bakal lah, pokoknya nggak usah ngomong-ngomong kalau dari awal kumpulnya susah, komunikasi susah, nggak usah ngomong macam-macam bakal itu. Pada akhirnya di SAU itu yang modalnya besar ya, untungnya lebih besar, yang bulannya lebih banyak ya. SAU-nya lebih besar gitu, ada persepadaran segitu. Tidak akan sama antara 10 dengan 9, tapi masalah suara, masalah ide ya, masalah inovasi sama secara demokratis, tapi serba keuntungan nanti terlihat berbeda dengan 9 dan 10 juta. Itu intinya akan keadilan itu berkeadilan sesuai dengan modal, sesuai dengan kerjanya. Nah, seperti kan itu tadi modal beda, kalau belinya lebih banyak juga di toko kita pasti SAU-nya lewat keuntungan lipatan berbeda itu udah duniawi ya, udah sama-sama seperti itu. Lebih banyak beli, lebih banyak keuntungan, lebih banyak usaha atau banyak parting diskonnya akan lebih banyak. Itu prinsip keadilannya yang berhubungan nanti dengan keuntungan yang akan dibagikan. Kemudian persamaan, nah sama tadi kewajiban hak itu sama. 10 miliar dan 10 juta, 10 itu sama, informasi itu harus sama, harus merata. Ini mah informasinya buat pengurus doang gitu kan. Itu tadi seperti kasus tadi. Ada investasi yang hanya diadang-adang diketahui oleh pengurus dan pengawas, tidak oleh anggota ya. Intinya kan pengawas mengurus, anggota yang lain nggak tahu, nggak dikasih tahu pas bangun baru rame. Kalau untung di mana ya, udah biasa aja tukang tidak terus kan. Apa juga kalau tidak diketahui yang salah-salah yang tidak diketahui kan lancar saja. Yang jadi kasus itu yang tidak apa, yang jadi negatif, investnya gagal, invest batubaranya nikahnya gagal begitu. Itu awalnya seperti itu, pada akhirnya bisa bekerja sama lewat hibah, investasi atau kerja dengan koperasi lain boleh, memang harus bermitra, memang harus seperti itu dalam perkembangannya. Tapi itu kekuatannya adalah di anggota yang memutuskan masalah apapun juga, permodalan, kasus hukum, anggota yang bisa memutuskan, menyelesaikan seperti itu. Tidak ada binaan khusus, tapi ada kewajiban kita untuk membina. Dipinta tidak dipinta juga nanti para anggota koperasi diundang untuk menjadi pelatihan. Kita kasih fasilitas, segi ilmuwan, permodalan dan sebagainya sebagai fasilitator saja hal yang kayak gitu. Kalau ada diklat kita undang nih koperasinya supaya tambahan ilmunya. Kalau ada modal, ada bank ya, atau pemodal yang bisa berikan ke koperasi kita undang, memfasilitasi saja. Sekali lagi memfasilitasi saja, nanti koperasi dengan bank atau dengan pemodal yang langsung bertransaksi gitu. Kami hanya mengundang banknya, kemudian mengundang koperasi secara langsung. Ataupun berupa hibah seperti yang lalu ya, masalah kopi dan sebagainya, kami hanya memfasilitasi nih. Koperasi itu misalnya di bar masalah nominalnya hanya ini saja, ini intinya seperti ini. Ada fasilitas pemerintah untuk hibah kepada koperasi. Nah, kita hanya memberikan informasi, sedang penyerapannya koperasi langsung dengan persyaratan khusus. Kami hanya memberikan seperti ini. Ataupun ada modal ya, mau di Bank Uni atau PDBD ya, sekarang tuh ada PDB itu yang memberikan modalnya. Nanti diberikan ini ada fasilitas berapa miliar oleh pemodal tertentu yang akan dicairkan atau diberikan kepada koperasi. Nah, hanya memberikan pengumuman tergantung koperasinya yang sanggup menyerap, hanya kami memberikan rekomendasi di koperasi
bina umat ya, sama tadi Kita sahabat bina sahabat umat layak diberikan kredit pemodalan atau hibah. Nah, nanti diberikan rekomendasi seperti itu, memberikan rekomendasi tergantung koperasi lengkap tidak memenuhi persyaratan itu. Jadi sekali fasilitator, registrator, tapi sebagai pembina kami sudah melekat seperti ini nih, diundang tidak diundang juga kami yang mengundang untuk jadi peserta pelatihan. Kalau diundang ya harus memenuhi kewajiban gitu, karena kami diundang. Kita itu sebelum melekat lah, tidak dibina juga untuk memindah. Kami pasti sekali-kali akan datang atau koperasi diminta datang untuk dilatih. Kami yang menyediakan fasilitasnya, gitu. Tinggal koperasi yang mengutus utusannya. Gitu. Ataupun harian pembinaan, kapan-kapan boleh mengundang kami, ya. Kami yang menyediakan makan minumnya, koperasi tinggal seperti ini aja. Kami yang datang bawa makan minum, koperasi ini tempatnya, ini katanya ada, saya ngomongnya kebutuhannya apa nih, ilmu apa misalnya tentang akunting, kebutuhannya tentang laporan, kami akan berikan itu instek laporan khusus format laporan seperti itu ya. Kami sekali sepadan kalista atau pembinaan tergantung kebutuhan koperasi, apa yang dibutuhkan di koperasi, ilmu apa, marketingnya, salesnya, pengepakan. Kalau itu kan nanti ada orang PPUM. Dan kalau tidak juga, kalau sudah terdaftar kami akan undang. Kalau belum, misalnya tadi doakannya belum ahli dalam pengepakan, pemasangan, kami undang. Atau dalam legalisasi haki ya, atau halal haram, kita undang untuk koperasi supaya produk-produk menjadi halal, menjadi terdaftar gitu, seperti itu tugas kami. Diminta tidak diminta kami melakukan seperti itu. Tapi untuk pembinaan sekali lagi tidak ada menurut jadi percontohan, tidak ada untuk contoh khusus gitu. Tapi kalau diminta kita akan berikan bintek atau pelatihan tadi dengan pengajuan dulu supaya terjaga waktu, tempatnya atau jadwalnya tidak berbenturan. Tapi sebagai informasi kami sudah ada balatkop di sana yang bisa dibangun oleh pegiat koperasi, itu gratis tuh tempatnya mah ya, kali gratis asal permintaannya terjaga. Kalau misal koperasi ini ingin melihat berkumpul di sana tidak punya tempat, jadi balatkop tidak apa-apa, kali ini gitu ya, supaya tidak Ketua DPD untuk sedikit menyampaikan pandangan dan ininya untuk koperasi, pandangan, saran atau masukan dan itulah. Silakan Pak Ketua DPD. Alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Dadang. Pak Dadang? Iya. Kemarin kita dengar saya nipu Pak nipu. Oh, Pak Dadang. Oke. Terima kasih atas hadirnya Pak Dadang. Kemudian yang saya hormati Ibu Lukita, Ketua MPPD kita, Pak Dadang. Yang saya hormati Ibu Seli dari DPP, luar biasa ini. Bu Seli ini kehadirannya, terima kasih. Ibu Ketua Permata, Ibu Amin, kawan-kawan sekalian, sahabat sekalian yang tentunya saya sayangi dan saya cintai, ya semoga juga menyayangi dan mencintai saya tentu. Baik, nah ini sambutan saya katakan bahwa kita itu hadir hari ini di sini itu ingin membuktikan bahwa yang namanya koperasi yang selama ini, meskipun sebenarnya banyak koperasi yang bagus yang sudah asetnya triliunan seperti yang dikatakan Pak Gandar tadi, tapi image koperasi ini selama ini jelek di mata masyarakat. Kita ingin membuktikan bahwa koperasi itu sebagai cita yang merupakan cita-cita para pendiri bangsa, sebagai sosok guru perekonomian. Kita ingin buktikan bahwa ternyata koperasi itu nanti pada saatnya Pak Faisal, pada saatnya koperasi bina sahabat umat ini akan bisa sama seperti koperasi Keranggan misalnya, koperasi Indo Surya tadi Pak.
Ya, mudah-mudahan. Nah, yang namanya produk baru biasanya ada banyak tantangan, termasuk satu tantangan terbesar kita adalah kehadiran calon anggota. Kita hari ini targetnya adalah ingin ada misi yang ingin diemban. Misi itu adalah pemberdayaan umat. Kebetulan ketuanya itu Om Faisal. Bagaimana cara kita memberdayakan umat? Siapakah umat? Kita dan yang di luar yang belum daftar menjadi anggota koperasi dan anggota partai umat. Nah, kita tunjukkan, kita tidak akan jual omongan, jual image pencitraan. Kita tunjukkan kalau baru beras minggu depan yang bisa kita jual dulu beras. Kemudian ditambah gula drop, jangan tunggu lagi. Terlalu lama menunggu, sudah terlalu lama menunggu, jangan tunggu lagi. Ya, sahabat-sahabatku, hari ini berita acara apa? Acara pembentukan penyuluhan. Kemudian rapat untuk apa? Pemilihan kepengurusan, pembentukan kepengurusan kapan? Hari ini bisa? Hari ini bisa nggak kita kumpul hari ini? Semuanya diserahkan kepada anggota. Oke, baik. Tidak berwenang, tidak harus hadir. Oke. Keputusannya sekali lagi hasil musyawarah seperti apa kembalikan kepada anggota. Baik. Mumpung kita berkumpul hari ini, selesai kita berjalan. Sebenarnya kan sudah lama kita menunggu ini. Mumpung kita berkumpul hari ini, kita tuntaskan sampai berita acara pemilihan atau apa ya namanya? Sebetulnya belum bisa kepada dinas koperasi. Siap? Siap nggak? Atau kalau nggak udah kita pulang aja, selesai penyuluhannya. Siap kita bermusyawarah hari ini? Siap. Oke, kalau gitu kita tuntaskan satu hari ini. Kemudian minggu depan masuk ke koperasi. Minggu depan juga kalau syukur-syukur bisa ada pengesahan apa Pak Dada dari koperasi? Sebetulnya kalau koperasi merekomendasikan bahwa koperasi itu memenuhi syarat untuk menjadi koperasi. Nanti yang mengeluarkannya mengurusnya adalah notaris akte. Kemudian membawa rekomendasi dari dinas yang langsung kepada kementerian. Nanti 2 bulan atau lebih cepat. Kita panjang, berat. Kemudian di koperasi ini, bayangkan berapa banyak anggota kita yang ada di WA Group? Cuma 28 lah yang hadir. Nah, saya berharap 28 orang inilah nanti yang akan menjadi anggota pendiri dan menjadi anggota yang paling aktif di koperasi kita. Amin. Ya, begitu ya. Terima kasih sekali lagi kehadirannya. Yang saya harapkan ini akan menjadi ujung tombak koperasi ini, jualan kita nanti ke umat. Insya Allah ya, kita sama-sama bismillah. Kemudian saya cukupkan sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Doa kayaknya ada yang lebih kompeten ini kayaknya. Baik, kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengan mendirikan koperasi, semoga Engkau berkahi langkah kami ini, semoga Engkau ridhoi apapun yang akan kami jalankan nanti. Berilah kami kemudahan, berilah kami kelancaran ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bahwa niatan ini bukanlah niatan untuk kami semata, tapi kami niatkan untuk semua saudara-saudara kami yang termarginalkan, yang masih berada dalam perekonomian yang sulit, yang masih berada dalam garis kemiskinan, abang-abang tukang ojek, abang-abang tukang bangunan, abang-abang
Satpam itu yang menjadi target kami ke depan, menjadi ujung tombak, menjadi ujung. Ya, kami terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan, doa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Dadang, terima kasih atas kehadirannya. Kami melepas keberangkatan Pak Dadang. Kita kan harusnya kan ada makan siang, bukan? Oh gitu, nggak ada ya? Foto dulu ya. Baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, tepat di Jalan Haji Namping nomor 8 Kota Depok, telah kita bentuk operasi Bina Sahabat Umat yang fokus pada operasi konsumen yang akan menjadi operasi jual seperti sembako, jasa dan pemberdayaan UMKM dari setiap mitra dan anggotanya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lihatkan, apa yang kita cita-citakan ini untuk pemberdayaan ekonomi dan kemaslahatan umat, mudah-mudahan ini bisa tercapai dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.